Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Go gedang di gawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wiljatin Siji. Wani. Halo Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Cangkruan lagi kita. Kita cangkruan ngobrol-ngobrol seru seputar perpajakan tentunya masih bersama dengan Neng Gigi dan Cak Halo Iping. Cak, halo Ning, ya apa kabar? Cak Iping gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya, Ya, sehat sehat, ya. sehat, sehat, sehat. Siap untuk Lapor SPT sudah saya. oh sudah lapor Iya. SPT, luar biasa. Cak Dani gimana nih, sudah lapor SPT apa belum nih ya? Segera dilaporkan. Oke. Ya, Cak Iping kita cangkruan lagi. Sudah siap ya nih ya berbagi informasi kepada Cak Dani pemirsa setia Cak Pajak ya. Ya. Kita masih mau bahas tentang lapor SPT tahunan nih Cak Iping, Mm-mm. melanjutkan yang kemarin ya. Memang kan sebentar lagi memang batas akhir Batas akhir laporan laporan ya. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ya. Sampai dengan akhir Maret ya, kawan pajak ya. Sampai dengan akhir Maret. Oke. Nah, Cak Dani seperti pembahasan yang sebelumnya nih ya, pelaporan SPT tahunan itu merupakan perwujudan dari sistem self assessment yang ada di Indonesia ya. Nah, kita sebelum mau bahas mengenai pelaporan SPT tahunan, kita mau bicara nih Cak Iping, gimana sih supaya kita bisa sukses lapor tanpa error. Oh iya, tanpa error gitu. Di episode kali ini kita mau bahas tentang itu, Cak Iping. Kita mau Kadang-kadang masih bingung ya karena online gitu ya, dikejain di rumah. Apa ini keluar? Apa ini? ya ada yang pop Ini up keluar gitu, bingung waduh, kita. ada pilihan ini harus milih yang mana? Seperti Betul. itu ya. Nah, kita mau bahas nih di episode kali ini. Tapi sebelumnya nih, Cak Iping, mungkin kita review dulu ya. Kalau untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu ada berapa jenis SPT? Gitu. Ya biar nggak salah ngisinya ya. Betul. Sebenarnya kalau kawan pajak ngisi formulirnya secara online itu memang nanti jenis formulirnya akan disesuaikan dengan isiannya gitu ya. SPT itu ada 3 sebenarnya gitu ya untuk perorangan, yaitu SPT 1770 gitu ya. Ini digunakan untuk orang pribadi atau perorangan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti itu ya. Pekerjaan bebas itu ya semacam profesi lah ya, kayak dokter, kemudian arsitek, desainer seperti itu ya, artis seperti itu ya. Mungkin itu masuk ke kriteria pekerjaan bebas. Itu memakai SPT 1770 gitu ya. Kemudian ada didesain jenis SPT yang lain gitu ya untuk pegawai gitu ya, agar pengisian SPT-nya menjadi lebih simpel gitu ya. Ada SPT untuk pegawai yaitu 1770S gitu ya. Ini untuk pegawai dari satu pemberi kerja gitu ya. Kemudian dibuatkan lagi SPT yang lebih simpel lagi 1770 SS, sangat sederhana. Nah ini untuk pegawai yang penghasilannya kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Nah ini adalah jenis-jenis SPT gitu. Nah tapi ketika kawan pajak nanti melaporkan secara e-filing gitu ya, nanti jenis formulir ini sebenarnya akan terotomatis gitu ya. Tadi di awal ketika pengisian gitu kan ada pilihan apakah Anda menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau dijawab iya ya itu nanti ya formulirnya langsung akan masuk ke 70, tapi kalau tidak nanti masuk ke SPT pegawai 70S maupun SS seperti itu. Oke, jadi ada 3 jenis SPT ya. Cak Daning, jadi ada 1770 untuk yang pengusaha, 1770S dan SS untuk karyawan atau pegawai. Ya, betul. Oke. Cak Iping, jadi itu tadi jenis SPT-nya. Terus kapan terakhir harus dilaporkan untuk SPT tahunan 2022 nih? Kalau 2022 berarti ya akhir Maret tahun 2023. akhir bulan Maret nih, Cak Daning, jangan lupa ya. Nah, kalau misalkan nanti terlambat gitu gimana? Terlambat, Dimaafkan. dimaafkan ya. Ya kan masih lama ya, ngapain harus terlambat gitu ya. Kalau terlambat memang secara ketentuan ada sanksi administrasi ya. Kalau perorangan memang ada sanksi 100.000 di situ. Ya enggak harus dibayar langsung juga ya, nanti ada tagihan dari kantor pajak. Tetapi sebenarnya
sanksi seperti itu kan muncul hanya untuk biar disiplin aja ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kembali ke awal tadi bahwa karena ini sistemnya self assessment gitu ya, karena memang kantor pajak tidak menentukan di awal gitu ya, tidak menerbitkan tagihan atau ketetapan pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar gitu ya. Jadi mereka masyarakat wajib pajak yang punya NPWP harus secara sadar untuk menyampaikan penghitungan pajaknya, pembayaran pajaknya melalui SPT tahunan seperti itu ya. Memang ada sanksi 100.000 sih kalau untuk terlambat SPT tahunan melaporkan seperti itu. Tapi masih lumayan nih waktunya Iya untuk masih. melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Dan pemirsa setia Cak Pajak harusnya tetap on time dong melaporkan SPT tahunannya ya. Jangan sampai nanti mepet-mepet di akhir Maret Mm-mm, ya. mm-mm. Segera aja sekarang langsung siapkan bahannya, langsung laporkan gitu ya Cak Iping ya. Ya betul. Lapornya gimana Cak Iping? Online kan ya? Online, djponline.pajak.go.id seperti itu ya. Bisa pakai NIK, bisa pakai NPWP Oh. untuk tahun ini ya. Nah, jangan lupa nih untuk melaporkan SPT tahunan Cak Dani semua melalui laman djponline.pajak.go.id. Jadi online aja, nggak perlu datang ke kantor pajak, bawa-bawa kertas, antri-antri, nggak perlu ya. Ya. Semua bisa online. Tapi Dari malah bingung ya. Ini kok ada error. Nah, Karena kan nggak ke itulah. kantor pajak ya. Betul, beberapa kawan pajak itu sempat chat gitu di Ya. Telegram atau mungkin DM gitu ya, atau nge-tweet gitu ya. Aduh, saya mau lapor SPT tahunan kok muncul notifikasi Apa ini? error. Apa ini gitu ya? Kita mau bahas satu-satu nih Cak Pajak, Cak Daning. Nah, tapi sebelum itu nih, Cak Iping ini ada yang bertanya, mau lapor SPT tahunan. Waktu ngisi di laman DJP online mau login gitu kan, passwordnya salah Cak Iping. Passwordnya salah. Udah diisi password. Mungkin selalu lupa password. Nah, Karena kan saya dipakai merasa setahun sudah sekali ya. mengisi benar tapi kok Iya. salah lah, berarti lupa. Dulu itu lupa, namanya. sudah lupa kata sandi, sekarang sudah lupa kata sandinya lagi. Iya, betul. Itu nanti gimana ya Cak Iping? Bisa Ya, di reset kah? bisa, tentu bisa nih. Silakan nanti kawan pajak klik lupa password gitu ya. Nanti silakan klik lupa password. Nanti tentu di situ dibutuhkan EVIN ya, kawan pajak seperti itu. Jadi lupa password, nanti dimasukkan EVIN-nya gitu ya. EVIN-nya tidak berubah, tetap yang kemarin gitu ya. Kalau misalkan kawan pajak lupa Lupa juga. EVIN-nya lupa naruhnya gitu ya. Nanti kawan pajak bisa ke KPP terdekat ataupun bisa via email gitu tuh ya. Kemudian bisa ke Kering Pajak Ping bisa ya. pajak 1.500 Ya, Kering Pajak 200. bisa nanti minta kode EVIN-nya seperti itu ya. Kemudian dimasukkan, kalau misalkan kawan pajak lupa email yang kemarin dipakai mana, silakan klik lupa email, dimasukkan email yang mau dipakai, nanti silakan dikirim gitu ya. Nanti reset passwordnya akan dikirimkan via email yang kawan pajak tulis di situ. Ya. Jadi jangan khawatir ya untuk ini para wajib pajak. Ini kan lapornya setahun sekali Iya. Kak. Jadi saya lupa password Iya. saya, jangan khawatir, bisa di reset. Saya lupa juga EVIN saya, jangan khawatir. Ada banyak Itu memang saluran ya untuk mendapatkan jenis EVIN. lupa yang terulang tiap tahun Iya. ya. Lupa tapi tiap tahun Iya. gitu ya. Oke, jangan Silakan melalui khawatir. saluran yang kita buka untuk minta EVIN. Oke, nah sekarang kita lanjut nih Cak Iping untuk membahas nih ketika wajib pajak tuh sedang lapor SPT secara online, ternyata muncullah beberapa kode-kode error. Kak, SPT saya error Kak. Nah nih sebentar ya kita lihat. Nah ada yang ketika mengisi data formulir SPT secara online tuh mendapatkan notifikasi error 302, status code 0 atau bad request. Apa artinya ini Bang Messi? Apa artinya ini Cak Iping? Iya. Bisa dijelaskan mungkin kok Kamu bad nanya. Iya, saya bertanya-tanya. Iya. Apa jawabnya? 302. Jadi mungkin ini melalui e-filing ya, Neng Gigi ya. Baik, melalui e-filing kemungkinan di situ adalah koneksi terputus gitu ya. Koneksi terputus, hubungan kita terputus ternyata di situ ya. Karena Oke. terlalu lama mengisinya, tidak selesai-selesai, mungkin Oke. seperti itu. Nah,
Bisa terjadi karena memang, kawan pajak pengisiannya banyak gitu ya, Banyak. jumlah hartanya ada berlembar-lembar gitu ya, Iya. misalkan seperti itu, bisa terjadi ini. Jadi kalau misalkan seperti ini silakan dicek, koneksinya gitu ya, siapa tahu koneksi internetnya memang sedang trouble gitu ya, mungkin, Mhm. pulsanya masih tapi koneksinya yang trouble gitu ya. Atau mungkin kalau kawan pajak, memang jumlah isiannya banyak gitu ya, kawan pajak bisa memilih opsi e-form gitu ya. Memang kalau e-filing memang, itu harus selalu terkoneksi dengan internet. Tetapi kalau ketika kawan pajak memilih jenis, formulir e-form, di situ ada yang connect kayak tidak. Ketika, Mmm. kita melakukan download e-form, di situ harus connect, kemudian diisi secara offline gitu ya. Ketika pengisian selesai, untuk pengiriman saja yang dia diperlukan untuk koneksi internet seperti itu ya. Kalau memang data yang diisi banyak, silakan memilih opsi e-form. Baik, mungkin seperti itu untuk solusi permasalahan dari 302 ya. Iya, bad request jadi ya gitu karena koneksinya terputus. Oh ya, oke. Oke, Cak Iping, ya. Lanjut ini. Itu tadi kalau dia bad request. Nah, ternyata koneksinya terputus, time out. Jadi disarankan kalau banyak memang datanya ya bisa pakai Ya, e-form silakan saja memakai e-form. ya. Nah, ada yang bertanya juga nih Cak Iping ketika yang bersangkutan itu mengisi bukti pemotongan. Kan Mhm. ini kan e-filing Oh ya, 1770 S atau S S ya, ya, tujuh S belas tujuh ya. puluh S. Jadi untuk karyawan kan mengisi daftar bukti potong. Ya, Nah, di situ eh ini kawan pajak tambah ini ya, mengisi NPWP dari pemotong. pemotong gitu ya. Nah, kan mengisikan NPWP pemotong, tapi ternyata ketika diisikan itu mendapatkan notifikasi NPWP tidak ditemukan. Apa yang harus dilakukan? Padahal sudah sesuai loh dengan bukti Iya potongnya. iya iya, nggih. Mm-mm. Memang pengisian di daftar bukti potong gitu ya, setelah klik tambah di situ kan input NPWP ya, input NPWP gitu ya, jenis pajak NPWP. Di situ kita hanya mengisikan, NPWP pemberi kerja, namanya kan otomatis ya kawan pajak Mm-mm. ya. Ya, bisa jadi memang, kalau di situ salah gitu ya, memang dia tidak akan mau keluar gitu ya. Silakan cek kembali atau ditanyakan ke perusahaannya, bisa jadi, NPWP yang diketikkan oleh pemberi kerjanya salah gitu ya. Itu harus, karena di situ otomatis ya, bisa jadi karena cabangnya banyak, dia salah atau kode KPP-nya Hmm. ternyata dia pindah, seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Kalau untuk masalah NPWP pemberi kerja. Oh, jadi harus dipastikan kembali Iya, ya, mhm Cak Daning, apakah NPWP yang diisikan itu sudah mhm, benar karena itu otomatis memang otomatis keluar iya soalnya otomatis ya keluar. namanya. Kalau misalkan nggak cocok ya Ya itu dia tadi keluarnya NPWP tidak sesuai tidak ya, iya sesuai betul. ya notifikasinya. Baik, nah Cak Iping itu tadi soal NPWP. Nah, ada juga nih cerita dari salah satu wajib pajak ketika mengisi SPT tahunan secara e-filing, lagi mengisi kemudian mau lanjut itu processing terus nggak selesai-selesai. Itu karena Eee, apa ya? Internetnya Processing mungkin. ya. Karena apa? Statusnya processing aja nggak selesai-selesai. Kemungkinan adalah kalau seperti itu, pengisiannya belum lengkap ya nih Gigi. Jadi, Hmm, eee, salah satu contoh yang harus diisi adalah di situ daftar, harta gitu harta. ya. Memang di situ diharuskan untuk diisi gitu ya. Daftar harta ya diisi yang, harta yang memang kita miliki gitu ya. Memang di situ harus ada isian untuk kolom harta. Jadi silakan dicek kalau processing seperti itu, salah satu yang sering adalah kolom harta belum diisi. Itu nih Gigi. Jadi harus diisi Ya dengan lengkap ya supaya betul. dia prosesnya tidak terus-menerus. Jadi bisa melanjutkan pelaporan SPT Ya tahunannya betul. nih ya, kawan pajak jangan lupa. Jadi diisi harus lengkap. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Wow, wah. Nah, Cak Iping, nah, proses pelaporan SPT tahunan kan secara garis besar itu kan ketika WP sudah selesai mengisi, Mhm. nah kemudian mixing data-data, kemudian penghasilannya berapa dan lain sebagainya, nanti keluar status SPT-nya. Ya betul. Nah, yang ini ceritanya wajib pajak itu kurang bayar.
Nah, kalau kurang bayar kan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Iya, betul. Melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian mengisikan NTPN ya, Ya, dari bukti betul. Bukti pembayarannya kan. pembayaran. Nah, NTPN-nya ketika dimasukkan itu muncul tulisan NTPN tidak valid. Ya, betul. Jadi tidak bisa melanjutkan proses pelaporan SPT-nya. Nah, itu bagaimana Cak Iping? Ya memang secara normal ketika pegawai itu hanya satu pemberi kerja, dia harusnya memang nihil ya, Ning Gigi, seperti itu ya. Hmm, Tapi memang beberapa kondisi mm-mm. khusus memang terjadi kurang bayar. Bisa jadi ternyata pegawai bekerja di dua atau tempat, kemudian Hmm. pegawai mempunyai penghasilan di luar gaji gitu Oh, ya, oke maka oke. dia statusnya menjadi kurang bayar. Nah, ketika kurang bayar, nanti kan harus dibayar dulu itu kurang bayarnya. Kalau Mm-mm. sudah dibayar ke bank akan mendapatkan nomor NTPN. Nah, nomor NTPN itu dimasukkan ke dalam SPT. Mm-mm. Nomor NTPN itu adalah apa istilahnya, case sensitif gitu ya. Di Hmm. situ ada huruf angka. Kemudian bisa jadi kawan pajak salah menuliskan, salah membaca NTPN-nya 0 apakah O gitu ya, apakah L apakah 1 seperti itu ya. Iya. Silakan dicek lagi gitu ya, dipastikan. Kalau memang notifikasinya tadi NTPN tidak sesuai, silakan dicek lagi. Hmm. Kemungkinan ada salah salah baca, salah ketik di situ. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk NTPN itu tadi dia case sensitif ya, Iya, Cak betul. Daning, dan harus dicek apakah memang benar itu sudah sesuai. Karena NTPN itu memang banyak juga ya, lumayan banyak ya digitnya Iya, ya. kemudian Mm-mm. mungkin kode pajaknya bisa jadi salah gitu ya. Oh, bisa Heeh, jadi iya salah ya. betul. Kalau SPT tahunan itu 411125 200 ya 200. kalau Oh, perorangan gitu ya. mm-mm. Kemungkinan ada salah di situ juga gitu Kalau ya. salah, lalu Kalau gimana? salah ya kawan pajak nanti silakan mengajukan pemindah bukuan terlebih dahulu gitu ya ke kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar gitu ya. Setelah itu nanti silakan di situ dimasukkan nomor bukti pemindah bukuan seperti itu nanti. Ada pilihan selain Oh. TPN ada nomor bukti pemindah bukuan seperti itu Jadi ya. dipindah bukukan dulu baru bisa digunakan Iya, untuk nanti melanjutkan proses pelaporan SPT tahunan. betul. Jadi kalau sudah sesuai baru ya bisa nanti pasti NTPN-nya akan valid Valid dan seperti bisa itu. melanjutkan proses pelaporan SPT Ah, tahunannya gitu ya. Nah, kalau ini sudah berhasil bayar misalkan ya, Cak Ipin mm-mm. sudah berhasil bayar kemudian mau kirim. Nah, itu kan kita kan harus minta token terlebih Iya, klik dahulu. klik di sini gitu ya Ya, tulisannya. klik di sini gitu Gimana? ya. Minta token. Nah, ketika masukkan token, ternyata tokennya itu tidak valid. Nah, sudah Betul. di-input. Itu kenapa ya? Itu bisa terjadi ketika misalkan kawan pajak itu sebenarnya minta tokennya itu sudah berkali-kali gitu ya. Oh, Klik token gitu. Oh, kok lambat gitu ya. Klik lagi gitu ya. Seperti itu ya. karena nggak masuk-masuk di Iya, jadi klik-klik itu yang gitu ya. terkirim di email sebenarnya beberapa kali gitu ya. Silakan misalkan klik lagi gitu ya. Kemudian dicek di email yang terakhir. Nah, itu yang dimasukkan ya. Bisa terjadi invalid kode token itu karena sebenarnya misalkan karena koneksinya lambat gitu ya, klik berkali-kali, yang Mm-mm. masuk ke email sebenarnya ada lebih dari satu kali gitu ya. Silakan diulang, kemudian ditunggu email yang terakhir itu yang dimasukkan, seperti itu ya. Oke, udah jelas ya, Cak Daning ya. Jadi kalau minta token berkali-kali, ya yang dimasukkan yang terakhir, jangan yang pertama ya. Diberikan jeda gitu ya, supaya tahu mana nih token terakhir yang bisa digunakan Ya. untuk pelaporan SPT tahunan. Kalau dulu ada kode server di situ ya, bisa dicocokkan di email dan di situnya. Hmm, Tapi kita cek lagi di situ ya nanti. oke. Oke, Cak Iping, tadi tuh pembahasan nih mengenai kode-kode error yang biasanya muncul waktu wajib pajak melaporkan SPT secara online, e-filing di djponline.pajak.go.id. Nah, misalkan nanti ketika wajib pajak ya kawan pajak semua mengisi SPT tahunan secara online melalui e-filing, nah itu terus kemudian ada lagi nih kode error gitu ya. Jangan khawatir untuk bisa silahkan buka di pajak.go.id, di situ ada panduan penanganan kode error. Jadi kalau misalkan ada error silahkan dicek dulu terkait ini bagaimana penyelesaian
kayaknya. Mungkin ada yang di luar yang tadi sudah ditanyakan oleh kawan pajak ya. Bisa dicek sendiri di Pajak Go ID mengenai penanganan kode Ya. error. Atau mungkin kalau bingung bisa loh tanya ke Iya, KPP bisa. terdaftar ya. KPP tempat kawan pajak semua terdaftar, silakan. Misalkan membutuhkan eh, asistensi atau apa ya Masih istilahnya, bingung cara masih ngisinya gitu, bingung, masih ragu-ragu seperti itu perlu ya. dibimbing, Ya. bagaimana mengisi SPT tahunan, bisa segera menghubungi KPP tempat Cadaning semua terdaftar ya. Ngomong-ngomong nih Cak Iping ya, pada periode pelaporan SPT tahunan tahun ini gitu ya, beberapa wajib pajak di Surabaya nih khususnya ya, kemarin sempat ada yang rame untuk lapor juga, ternyata ada yang mengaku mendapatkan telepon atau WhatsApp dari nomor tidak dikenal, Iya, betul. di mana di situ disampaikan pesan bahwa yang bersangkutan harus membayar sejumlah tunggakan pajak. Nah, jadi ini membuat wajib pajak bingung ya, Bingung ya. karena loh kok tiba-tiba saya ada tunggakan pajak segini, saya harus bayar, kalau nggak bayar nanti saldonya dipotong, saldo tabungan gitu ya. Langsung heboh Iya, iya, semuanya dan iya, ada iya. pelaporan banyak sekali ke sini. Nah, kami mengingatkan nih untuk cadangin semua pemirsa setia Cak Pajak untuk mewaspadai segala telepon maupun pesan dari nomor yang tidak dikenal tadi. Nah, kalau soal tunggakan pajak silahkan konfirmasikan ke KPP Iya, tempat kan betul. pajak terdaftar gitu ya. Semua surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak maupun surat konfirmasi mengenai data surat pemeriksaan itu tentu ada surat dari kantor pajak ya. Silakan kawan pajak menghubungi kantor pajak terdekat, baik kalau tunggakan pajak melalui jurusita pajak mengenai pemeriksaan ke pemeriksa pajak sesuai dengan surat tugas di situ, ataupun surat misalkan permintaan data gitu, silakan menghubungi akun representatif dari kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar gitu ya. Oke, terima kasih Cak Iping sudah memberikan informasi-informasi kiat-kiat sukses nih, bagaimana bisa sukses lapor tanpa error di episode Cak Pajak kali ini. Nah, Cak Daning, beberapa poin yang mungkin bisa kita simpulkan ya. Yang jelas pelaporan SPT tahunan itu merupakan salah satu perwujudan dari self assessment. Dan untuk wajib pajak orang pribadi, silakan untuk melaporkan SPT tahunan paling lambat akhir Maret ya. Jadi jangan sampai terlambat, dan tentunya lapornya melalui laman djponline.pajak.go.id. Apabila masih ada pertanyaan seputar SPT tahunan dan membutuhkan bimbingan mungkin, silahkan menghubungi KPP tempat kawan pajak semua terdaftar ya. Bisa melalui online juga di Telegram atau mungkin datang untuk konsultasi secara langsung. Oke, sekian pembahasan kita, obrolan kita di Cak Pajak episode kali ini. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wil Jatim Siji, Wani. Wani. Sampai jumpa.